Biasanya, yang menjadi hambatan utama adalah terutama untuk, bidang-bidang ilmu yang sifatnya ilmu murni gitu ya. Itu yang biasanya menjadi, hambatan utama untuk dihilirisasi terutama untuk ke industri gitu ya. Ada riset yang sifatnya riset dasar, di mana riset dasar itu memang belum, menunjukkan bagaimana riset itu hasilnya bisa dimanfaatkan secara praktis oleh industri gitu ya. Dan tidak semua ilmu juga sebetulnya bisa aplikasikan untuk industri. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di forum ini, terutama di bidang soshum gitu ya, hilirisasi riset itu tidak selalu erat kaitannya dengan industri, tapi bisa juga dalam bentuk kebijakan policy brief gitu ya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau kepada institusi maupun komunitas tertentu yang terkait berdasarkan hasil riset yang kita sudah lakukan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, betul, baik. Itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi bagaimana riset kita itu tidak berhenti hanya di rak gitu ya, di perpustakaan dalam bentuk laporan riset. Nah itu ada beberapa strategi yang tadi saya sudah sampaikan juga. Yang pertama tentunya adalah kita mencoba memetakan dari segi topik riset kita. Topik riset kita itu harus mempertimbangkan misalkan ya isu strategis di tingkat lokal, nasional, ataupun global gitu ya. Jadi isu apa nih yang sedang berkembang yang bisa dikaitkan dengan bidang keilmuan kita, sehingga penelitian kita itu punya dampak yang lebih luas ya. Jadi kita di awal misalkan menelitinya masih pada tahapan riset dasar, tapi riset itu kemudian bisa dikembangkan sehingga pada akhirnya nanti bisa dihilirisasi bukan hanya melalui jalur akademik. Kalau hilirisasi jalur akademik, maka luarannya hanya baru sebatas misalkan menyusun buku atau baru membuat publikasi internasional di jurnal internasional bereputasi. Tapi kemudian ada implikasi-implikasi atau kemaknawian secara pragmatis yang bisa kita berikan melalui hasil riset itu gitu ya. Kalau di bidang saintek tentu itu sangat mudah, sangat lebih kelihatan ya. Misalkan hasilnya berupa produk, hasilnya berupa prototipe. Tapi kalau di bidang soshum, hasil yang bisa dihilirisasi itu ya itu tadi gitu ya. Dalam bentuk salah satunya membuat modul misalkan terkait dengan literasi, misalkan literasi digital kah gitu ya, literasi keuangan kah gitu. Jadi banyak ya. Satu lagi yang paling utama yang paling banyak dilakukan, hilirisasi yang dilakukan yaitu berupa bentuknya policy brief atau membuat konten tertentu yang bisa bermanfaat untuk komunitas tertentu. Latar belakang dari kegiatan diskusi panel di hari ini yaitu tentang strategi pemetaan dan hilirisasi luaran dari penelitian kelompok cabang keilmuan adalah kami sekarang saat ini sedang membuka proposal bagi para dosen khususnya yang terlibat dalam kelompok cabang keilmuan untuk menyampaikan pendanaan internal dengan nilai kurang lebih 100 juta. Nah, karena ini nilainya cukup besar, kami merasa bahwa proposal yang diajukan harusnya berkualitas baik dan layak untuk dibiayai. Dan juga kelompok cabang keilmuan ini menjadi sangat penting di universitas karena perannya sangat luas. Nah, sehingga ya perlu pemetaan, perlu mapping dari kepakaran dan keahlian para dosen. Sehingga ya acara ini akhirnya terlaksana agar setiap KCK itu punya data kepakaran apa yang ada di setiap masing-masing anggota, kemudian luaran apa yang kira-kira akan bisa dihasilkan, dan apakah luaran ini nantinya bisa dihilirisasi atau dikomersialisasi tentunya. Mungkin itu yang menjadi latar belakang dari kegiatan di sore hari ini. Untuk selanjutnya, kenapa kami memilih para narasumber dari
beserta jajaran yaitu Prof. Imade Joni dan Prof. Susi Yuliawati, karena kami melihat kepakaran beliau sangat mumpuni dan khususnya bagi kedua pembicara ini, mereka sangat risetnya sangat rekam jejaknya sangat baik dan juga risetnya sangat fokus, terlihat dari mapping yang dibuat atau mapping yang ada dalam kepakaran mereka masing-masing, sehingga kami merasa kami punya keyakinan bahwa kedua narasumber ini, Prof. Imade Joni dan Prof. Susi, itu sangat kompeten dan mampu dalam mendeliver atau menyampaikan strategi pemetaan bagi kelompok cabang keilmuan di Universitas Widyatama.